Gila ya, di zaman sekarang kita sering mikir, kenapa negara tetangga kelihatannya lebih maju, gedungnya tinggi, kotanya rapi, ekonominya kelihatan kinclong. Tapi ternyata, rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Kadang cuma kelihatan hijau dari jauh tapi akarnya rapuh. Hari ini kita akan bicara soal Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak, dan kenapa di sana mulai muncul rasa penyesalan. Sementara Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya, bukan buat mengejek siapapun, tapi buat belajar dan bersyukur. Pada tahun 1963, Malaysia lahir lewat sebuah kesepakatan besar. Sabah dan Sarawak dijanjikan status setara, otonomi luas, dan hak atas sumber daya alam mereka sendiri. Masalahnya, 60 tahun berlalu, janji itu terasa makin jauh dari kenyataan. Minyak dan gas dari Sabah Sarawak mengalir ke pusat, sementara wilayah penghasilnya masih tertinggal secara infrastruktur. Inilah yang memicu satu perasaan berbahaya dalam sebuah negara, merasa dimanfaatkan tapi tidak diperhatikan. Persatuan tidak bisa bertahan hanya dengan simbol dan administrasi. Kalau keadilan ekonomi timpang, retakan sosial pasti muncul. Indonesia juga punya dosa masa lalu. Kita terlalu lama Jawa sentris. Pembangunan numpuk di satu pulau. Tapi bedanya, Indonesia mengakui kesalahan itu dan membetulkannya. Pembangunan IKN di Kalimantan bukan soal pindah gedung. Ini adalah pergeseran pusat gravitasi ekonomi dan politik. Data investasi IKN yang menembus puluhan triliun menunjukkan satu pesan jelas. Kalimantan bukan lagi pinggiran, tapi pusat masa depan. Negara yang mau bertahan lama harus berani memindahkan pusat kekuasaan, bukan hanya memindahkan anggaran. Dulu, wilayah perbatasan identik dengan keterbelakangan. Sekarang, Indonesia mengubahnya jadi beranda depan negara. PLBN modern, jalan perbatasan, layanan negara yang nyata. Ini bukan soal gedung megah, tapi rasa memiliki. Ketika negara hadir di perbatasan, nasionalisme tumbuh alami. Bukan lewat ceramah, tapi lewat kesejahteraan. Banyak wilayah kaya di dunia gagal sejahtera karena hanya menjual bahan mentah. Indonesia belajar dari itu. Nikel, bauksit, tembaga, sawit tidak boleh lagi keluar mentah. Pabrik dibangun di daerah. Tenaga kerja lokal terserap, ekonomi daerah melonjak. Pertumbuhan 2 digit di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah adalah bukti nyata.